Halo, selamat malam. Halo, malam. Ya, malam. Ya, ini Mas, sorry, di sini Ah, Putranto bukan? malam. Putra Antonya nggak jadi. Oh, Mas Putrantonya Kita nggak jadi ya, Mas ya? rencananya berdua. Oh, yang Jadi Mas bilang tadi ya? ya nggak Oh ya, tetap. oke, oke. Ya, Ya. Mas, perkenalkan saya dengan Lina. Jadi saya nanti di sini sebagai tutornya Mas, panggilannya Mas Irfan mungkin ya, saya panggil Ya, ya, Mas ya. Irfan. Ya, Apa? Oh iya benar. Oke, Mas Irfan. Selamat malam, Mas Irfan. Salam kenal. ya malam Kak. Ya. Ya, Mas Irfan, Gimana? saya mungkin langsung ya untuk mempersingkat waktu ya, karena kita kan satu Boleh. jam ya. Ya. Saya Ya. coba share tugas yang Mas Hmm. Irfan ya. Nah ini ya, Ya. kalau tidak salah, di sini saya sudah bantu untuk jawab ya. Jadi di sini kan ada beberapa menggunakan bahasa Inggris, selebihnya menggunakan bahasa Indonesia ya, Mas ya. Nah, ini Ya. sebentar agak berantakan. Oke, nggak apa. Oke, nah ini, nah saya coba supaya Boleh sih. mempermudah ya. Saya Ya, coba. boleh. Ah, Nah, jadi kan kalau yang soal pertama itu kalau aslinya kan adalah ukuran kontrol ya untuk kontrol akses dalam penanganan software source code software ya Mas ya. Hmm. Nah, seperti ini ya. Eh, jadi tujuannya itu kan kalau di sini dikatakan dalam tugasnya kan memastikan keamanan file system itu seperti apa atau bagaimana ya, Mas Irfan Ya. ya. Jadi akses ke file system dan sumber kode ya, sumber kode ke perangkat lunak, suatu perangkat lunak itu gimana sih caranya kontrolnya gitu, terutama di dalam proyek IT ya, Mas ya. Dan kegiatan pendukung dilakukan dengan cara apa supaya itu dikatakan aman, lebih kurang seperti itu. Nah, saya coba di sini untuk menjawab. Nah, di sini ada penjelasan saya sih Mas, nantinya ini saya akan kasih ke Mas Irfan sih. Ya. Jadi Mas Irfan bisa bisa sambil baca juga ya. Jadi gimana sih caranya memastikan keamanan file system itu? Nah, di sini saya sudah coba jawab. Jadi adanya pengujian yang harus dilakukan, tentunya dengan menggunakan data uji. Jadi sistem itu hanya boleh diuji dalam lingkungan pengujian saja. Jadi kalau di dunia perkantoran gitu ya, Mas, untuk pengujian itu ada dua. Ada SIT, itu sifatnya lebih internal, hanya lingkungan IT-nya. Ada juga yang namanya UAT, UAT, gitu, User Acceptance Test. Nah itu pengujian yang dilakukan oleh si user. User itu pemakai yang akan menggunakan aplikasinya nanti. Lebih kurang seperti itu, Mas Irfan. Ya. Ya, di sini juga saya sudah jelaskan. Jadi kalau misalnya jika ada individu diberikan akses ke data pribadi yang sifatnya rahasia, jadi ya mereka itu tidak memerlukan apa namanya level user yang paling tinggi. Jadi kan sebenarnya user itu ada dibagi macam-macam ya Mas. Ada administrator, ada user aksesnya hanya untuk apa namanya staff biasa, atau untuk paling tinggi itu administrator ya Mas. Atau ada juga yang di bawah satu tingkatnya di bawah administrator, boleh kita katakan sebagai operator gitu misalnya. Nah, itu harus eh, harus tergambar dengan lengkap di dalam sini. Lebih kurang seperti itu, Mas Irfan. Ya. Nah, begitu juga apa namanya coding program itu penggunaannya. Halo, Ya. ya halo. Begitu juga kode program dalam sistem teknologi informasi yang cukup produktif gitu ya, Mas ya. Itu hanya boleh diizinkan atau boleh di-share atas izin pemilik informasi.
Nah, pemilik informasi itu artinya pemilik source code-nya, Mas. Kalau misalnya pribadi, misalnya saya punya source code satu aplikasi yang saya develop, itu Mas tidak boleh meminta begitu saja ke saya, tapi harus ada permit, artinya harus ada izin. Jadi apakah boleh itu di-copy atau tidak, atau hanya bagian mana yang boleh di-copy. Nah, kalau misalnya di perkantoran itu kita harus ada berita acaranya, minta apabila itu mau di-copy gitu. Kebutuhannya apa, approval-nya juga ada, siapa saja approval biasanya kalau nggak kabak IT, atau sampai dengan ke kepala divisi IT tersebut gitu, Mas Irfan. Nah, di sini saya sudah coba jabarkan. Nanti Mas Irfan mungkin bisa baca. Kalau misalnya kurang jelas, boleh nggak apa-apa, bisa ditanyakan via WA nantinya gitu, Mas Irfan. Sampai sini mungkin dari Mas Irfan ada pertanyaan? Oh, belum Kak. Belum ya? Oke. Oke. Nah, kita coba ke poin berikutnya ya. Kontrol akses kode sumber perangkat lunak. Tindakan kontrolnya itu seperti apa gitu ya, kalau kita coba lihat. Nah, di sini ya. Access control of software source code, control measurement-nya seperti apa. Jadi tolak ukurnya itu seperti apa gitu. Jadi implementasi guidelines-nya itu lebih kurang seperti ini. Nah, kalau di sini kan kalau misalnya saya translate ya, jadi akses ke kode sumber perangkat lunak harus dibatasi. Pedoman pelaksanaan adalah sebagai berikut. Nah, ini soal dari ininya ya, dari Mas yang ngasih, dari dosen ya kalau nggak salah ya Mas ya. Jadi akses ke kode sumber perangkat lunak atau dan hal-hal terkait seperti desainnya, spesifikasinya, verifikasi dari sistem tersebut, dan validasi perencanaan harus dikontrol secara ketat untuk mencegah fungsionalitas yang tidak sah dan menghindari perubahan yang tidak diinginkan. Nah, di sini maksudnya, jadi pada saat ingin membangun satu sistem atau aplikasi, maka harus melalui tahapan seperti ini, Mas. Kalau misalnya Mas di IT, di RPL, rekayasa perangkat lunak, mungkin Masnya sudah belajar sistem life cycle ya, SDLC kalau Mas pernah dapat pelajarannya. Ini Masnya semester akhir atau semester berapa ya Mas ya? Semester 6, Oh, jurusan 6 ya. teknik. Jurusannya TK, TI atau SI? TK. Oh, teknik komputer ya. Oh, lebih ke jaringan nantinya ya, akhirnya ya. Oke. Jadi kalau kita ingin membangun satu aplikasi atau sistem, itu harus melalui beberapa siklus atau beberapa langkah. Nah, di sini kalau dijelaskan di sini adalah pertama desainnya, spesifikasinya maunya seperti apa, lalu verifikasinya itu apa saja dan siapa saja, dan validasi rencananya. Nah, ini lebih kurang ini adalah tugas bagian development nantinya ini, Mas. Yang harus dikontrol secara ketat. Yang harus dikontrol secara ketat ini maksudnya apa? Supaya development dari aplikasi itu tidak menyimpang dari perencanaannya. Lebih kurang seperti itu. Nah, untuk kode sumber program ini dapat dicapai melalui penyimpanan kode terpusat yang terkontrol. Nah, jadi kode terpusat yang terkontrol ini adalah source yang tersimpan nanti di dalam satu server, Mas, yang ditetapkan oleh pihak yang berhak memutuskan. Misalnya kalau di kantor itu diputuskan oleh kepala bagian atau level di atasnya. Jadi misalnya Mas ada aplikasi A, nah itu source code-nya itu harus disimpan di server yang mana? Server A kah, B atau C? Gitu, lebih kurang seperti itu, di mana masing-masing memiliki IP yang berbeda ya Mas nantinya. Nah, jadi nanti kode sumber ini akan tersimpan di server tersebut. Lalu disediakan pedoman juga. Jadi bagaimana cara untuk menggunakan source code-nya, bagaimana cara untuk menarik source code-nya, atau mengupdate, atau bahkan delete, atau menghapus di situ ya Mas ya.
menghapus source code tersebut atau bagian dari source code tersebut. Lebih kurang seperti itu. Lalu selanjutnya, sedapat mungkin hindari menyimpan server kode sumber dalam sistem produksi. Nah, jadi pada saat development aplikasi itu Mas tidak boleh menyimpan kode source code-nya itu di server production kalau kita bilang tuh Mas. Jadi server itu kan dibagi dua ya, ada development, ada production ya Mas ya. Bahkan ada 3, ada nanti namanya environment itu buat testing atau adanya enhancement atau pengembangan. Nah itu beda lagi nanti servernya Mas. Sebentar ya Mas ya, sebentar. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan, Mas? Yang mengenai 3 server tadi? Masih bisa. Masih bisa dimengerti ya, Mas ya? Oke, saya akan lanjut. Nah, jadi apabila ada development, maka servernya pun harus disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan oleh IT saat itu. Misalnya kalau lagi aktivitas sedang mendevelopment aplikasi, berarti source code-nya harus disimpan pada server development. Nah, ketika development telah selesai, sudah melewati tahap SIT dan UAT atau tahap tes ya Mas ya, baru bisa dipindahkan source code-nya itu ke server production. Di mana nanti pada server production ini, nah di situ akan terjadi aktivitas namanya piloting namanya Mas, di mana user akan mengakses secara bersamaan ke server production ini dan mulai melakukan input inisiasi itu maksudnya input awal data ya Mas ya, input awal data. Dan di situ nanti akan tersimpan data yang sebenarnya. Jadi bukan data dummy lagi, Mas, di situ. Nah, itu namanya untuk server production. Nah, lalu berikutnya, ini server kira-kira perlu tidak pemeliharaan atau maintenance? Tentunya perlu ya, Mas ya. Jadi nanti staff yang khusus merawat atau memelihara server ini, boleh dikatakan staff infrastruktur ya Mas ya. Nah, itu tidak boleh diberikan akses tidak terbatas terhadap server tersebut. Jadi kita takutnya nanti kalau diberikan akses terbatas terhadap servernya, tiba-tiba down karena data yang misalnya pada saat development kurang memperhatikan tentang looping data. Jadi data itu dia ada misalnya seperti data transaksi bank-bank gitu Mas. Nah itu kan dia tiap hari itu kan datanya terus bertambah dan terus juga berputar ya Mas ya. Jadi siklus datanya itu dia 24 jam, hampir real time. Nah itu tim infrastruktur harus menjaga keberadaan, menjaga stabilitas dari server tersebut Mas, jangan sampai down. Kalau misalnya down, nah berarti aplikasinya pun juga tidak bisa dipakai nantinya, lebih kurang seperti itu. Nah lalu server itu juga harus di-maintain, harus dimutakhir secara operating sistemnya dan otorisasinya pun juga pasti harus selalu dipantau oleh tim security. Misalnya ada akses user yang atau pegawai yang misalnya dia ternyata sudah resign. Nah, itu harusnya harus update di sini, tidak boleh namanya masih ada. Karena kalau sudah resign itu otomatis datanya akan hilang di server tersebut gitu Mas, atau di aplikasi tersebut. Lebih kurang seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya ini tadi yang saya katakan itu ya Mas ya, kalau misalnya mau ada live, jadi pada saat source code itu masuk ke server production, berarti di situ adalah siap meluncurkan aplikasi tersebut secara online. Nah, di sini
Nah, disinilah dikatakan bahwa pada server production itu nanti akan ada aktivitas pertama sebelum piloting itu adalah live, go live. Go live aplikasi yang tersimpan di dalam server production ini. Lebih kurang seperti itu Mas Irfan. Habis itu baru dilakukan piloting. Nah, setelah itu baru penggunaan secara stabil. Berikutnya adalah setiap akses server atau setiap akses ke server kode sumber atau source code itu harus dicatat dalam file log audit. Kira-kira Mas Irfan sudah mengerti belum log audit itu apa? Belum. Belum ya? Nah, di sini saya jelaskan log audit itu disebut jejak audit. Jadi pada dasarnya catatan peristiwa, catatan penggunaan, betul, historikalnya itu mulai dari penginputan, perubahan, dan seperti saya bilang tadi, perubahan atau edit, ya, atau penghapusan data itu akan terrecord di sini. Di ini, Mas saya kelihatan nih ya, saya blok ya, ya. Maka dia akan terrecord di sini. Nah, ini saya juga sudah kasih penjelasannya juga cukup panjang. Nanti Mas Irfan juga bisa baca. Jadi perangkat. Nah, untuk log audit itu sendiri, kalau yang untuk sekarang itu, jadi tidak selalu beroperasi dengan cara yang sama. Jadi bisa beda-beda ya Mas ya, log audit itu seperti apa. Sangat variasi, tergantung dari sistem operasinya juga gitu untuk mencatat aktivitasnya seperti apa. Kalau sekarang itu log audit itu ada menggunakan software juga sih Mas. Dari IBM itu ada dia log audit, saya lupa namanya apa, nanti mungkin bisa di search di Google ya Mas ya. Nah itu ada khusus dia mencatat gitu log audit dari satu aplikasi. Nah, lebih kurang seperti itu Mas Irfan. Nah, tadi juga memelihara dan mlog audit atau yang disebut juga dengan jejak audit itu pada dasarnya ya sama ya Mas ya, adalah catatan peristiwa atau perubahan. Jadi kalau misalnya Mas Irfannya nyampe belajar database nggak di sini ya? Database belum. Oh, belum ya? Semester depan. Ya, semester depan. Oh, semester depan ya. Wah, mohon maaf Mas Irfan. Mas Irfan kuliahnya di mana ini kalau saya boleh tahu Mas? Ya? Di Telkom Bandung. Oh, Telkom Bandung. Wah, bagus itu. Teman-teman saya banyak lulusan di sana. Iya. Iya. Online. Oh, iya. Hebat ini Mas Irfan nih. Ya, jadi gitu. Apa namanya? Perangkat IT di seluruh jaringan. Jadi yang mencatat tentang log audit itu seperti ini. Nah, jadi tadi saya sudah ulang lagi ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk mencatat hampir setiap perubahan dalam sistem. Jadi log audit itu juga memberikan rekam jejak lengkap dari operating system yang Mas Irfan gunakan nanti, lebih kurang seperti itu. Nah, log audit itu adalah kalau di aktivitas informasi teknologi itu sangat penting Mas Irfan. Karena kenapa? Karena disitulah sumber seperti yang saya jelaskan di sini, sumber yang paling berharga bagi administrator, auditor. Administrator itu yang memegang keseluruhan hak akses dalam satu aplikasi dan juga server ya Mas ya. Auditor itu adalah yang mengawasi jalannya aplikasi atau sistem tersebut. Apakah aplikasi itu sesuai dengan kaidah development kaidah development satu perusahaan atau suatu perusahaan. Nah, lebih kurang di situ. Jadi log audit itu sangat penting dan itu harus ada di setiap aktivitas IT. Baik itu dari sisi aplikasi, dokumentasi, bahkan juga infrastruktur itu sendiri, Mas Irfan. Nah, fungsinya apa aja sih log audit itu? Satu, selain itu memang menjadi catatan tersendiri bagi admin atau auditor yang ingin memeriksa aktivitas apa saja gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan itu juga bisa tercatat di situ, Mas. Misalnya kalau Mas pernah dengar dulu klik BCA pernah di apa namanya hijack ya.
pernah di Oh, pernah di ya. sama Iya. hacker ya. Ya. Saya sih bilangnya sama cracker ya. Hacker itu kan tugasnya menjaga justru ya. Nah, sama Ya. cracker ya tujuannya untuk menghancurkan data nasabah. Nah, di situ bisa dilihat aktivitasnya di server karena dia akan melonjak tinggi apabila ada terjadinya serangan trojan atau apa gitu. Nah, itu salah satu fungsinya dari log audit. Banyak Hmm. sekali kegunaan-kegunaannya log audit ini gitu. Nah, jejak audit juga dapat merupakan catatan manual atau elektronik. Nah, itu kenapa bisa disebut berupa catatan manual atau elektronik gitu kan ya Mas ya. Jadi file dasar atau tabel database itu memiliki struktur yang cukup kompleks Mas. Nah, jadi kalau misalnya Mas bangun satu aplikasi, apalagi aplikasi cukup besar dan ditambah lagi pengolahan untuk transaksi keuangan, itu pasti memiliki ratusan tabel. Nah, di situ juga harus ada namanya log audit. Jadi, disitulah pencatatan siapa yang mengubah, siapa yang melakukan edit pada tabel-tabel tersebut, Mas. Jadi, makanya kalau misalnya nanti Mas sudah masuk ke pelajaran database, di situ nanti ada ditulis di dalam tabelnya itu, nanti ada satu kata, satu field, itu nanti tulisannya modify on atau date modify, tanggal yang ngubah ya kan, create Ya. create modify, siapa yang melakukan modify atau perubahan. Nah, itu disitulah itu namanya log auditnya gitu Mas. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Rufan? Bisa. AA sudah Masih cukup, bisa. masih bisa Ya. ya. Oke, nah kalau yang ini tadi kan penjelasan ya dari soal yang diberikan oleh dosen. Nah, saya menambahkan di sini untuk jawabannya, log audit menawarkan manfaat dan keuntungan bagi tim IT dan bisnis. Apa aja itu manfaatnya? Pertama adalah meningkatkan keamanan. Log audit itu membantu keamanan karena kenapa? Karena menyediakan catatan semua aktivitas teknologi informasi, termasuk aktivitas mencurigakan, terus membantu memantau data dan sistem apakah terjadi pelanggaran atau rentan keamanan namanya gitu Mas. Nah, lalu juga mencatat penyalahgunaan data internal. Jadi misalnya kalau kalau dalam satu perusahaan itu yang paling ditakutkan adalah programmer ya Mas ya. Karena kenapa? Mereka ngerti sekali di dalam aplikasi itu apa saja sih yang terjadi dan terdapat apa saja, itu mereka yang ngerti. Nah, jadi misalnya dalam perbankan contohnya di perbankan itu kan ada namanya untuk pengajuan kredit ya Mas ya. Ya. Gimana caranya data nasabah ini apabila dia melakukan pengajuan, kalau nilai skornya di bawah 3 misalnya, maka dia pasti tertolak gitu kan. Nah, ternyata ada nasabah yang kenal gitu, misal sama pihak dalamnya, tolongin gue dong, ya, Oh, bagusin. juga. Ya, lebih kurang seperti itu. Nah, itu juga bisa dilihat dari log audit tersebut gitu, karena seharusnya itu tidak boleh terjadi. Nah, ini audit log juga merupakan keamanan cyber ya, karena menyediakan catatan yang berfungsi sebagai bukti. Nah, jadi misalnya nih, kalau server tiba-tiba ada down gitu Mas. Nah, ternyata apa namanya? Ternyata down-nya itu disebabkan oleh kelalaian dari staf infrastruktur. Karena si staff ini mengupdate satu data yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu juga nanti akan terrecord di dalam audit log ini, Mas. Biasanya kalau di infrastruktur, kalau misalnya Mas lagi install apa ya, di server itu misalnya menggunakan
Linux atau apa di situ ada itu audit lognya gitu, Mas Irfan. Ya. Ya. Nah, selanjutnya membuktikan kepatuhan. Nah, jadi secara eksternal, jadi log audit itu membuktikan kepatuhan terhadap peraturan umum. Nah, peraturan umum ini di sini disebutnya HIPAA dan PCI DSS. Ini sih bisa di searching nanti di Google ya Mas ya. Ini adalah standar dari IT. Jadi berfungsi mencatat secara resmi yang dapat digunakan apa ya sebagai file pembuktian. Apakah staf-staf ini mematuhi hukum atau tidak? Lebih kurang seperti itu. Mungkin nanti kalimatnya saya benahin lagi ya Mas ya, biar agak lebih nggak terlalu susah ini. Nah jadi ya, ini berlakunya hanya untuk bisnis ya Mas ya. Jadi bagi banyak bisnis berbagi log dengan auditor, nah itu sangat diperlukan apabila terjadi masalah. Jadi log audit itu juga untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan gitu ya Mas. Lalu yang berikutnya adalah mendapatkan wawasan. Nah ini biasanya untuk tim-tim infrastruktur ini Mas. Jadi kayak seperti staf jaringan, helpdesk, development, administrator jaringan. Nah itu menggunakan audit log secara internal gitu loh Mas untuk meningkatkan kinerja. Jadi apa namanya nanti kita terkaitnya ke HR ya human resource atau SDM. Nah di situ nanti ini berhubungan ke sana ini Mas. Jadi SDM juga akan menilai karena kan IT itu banyak ya Mas ya. Tidak hanya maksudnya begitu masuk perusahaan itu kan IT itu dibagi-bagi lagi. Ada dia IT misalnya IT admin, ada juga misalnya IT-nya khusus jaringan, ada yang khusus pengembangan, ada yang misalnya IT-nya khusus akunting. Nah, itu ada. Nah, di sini ini salah satu dari poin penilaian yang ada di SDM. Lebih kurang seperti itu, Mas Irfan. Nah, log audit itu cukup panjang ini Mas, sampai manajemen resikonya juga ada ya. Jadi strategi manajemen resikonya seperti apa. Nah, ini nanti bisa Mas Irfan baca. Ini sih kalau lebih ke regulator perusahaan sih kalau manajemen resiko. Bagian kalau IT itu cuma dinilai apakah memang sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan atau tidak. Kalau tidak, ya berarti dia nanti ada penilaian di divisi manajemen resiko itu sendiri. Itu di luar IT ya, Mas ya. Nah, di sini saya tambahkan lagi. Nah, jika ini kan ada pertanyaan ya, Mas, yang berikutnya ya. Jika Anda merupakan seorang Chief Information Security Officer atau CISO, singkatannya ya, pada sebuah perusahaan yang berjalan di bidang pengembangan software, boleh kita katakan software house ya Mas ya, atau konsultan ya. Nah, dengan pegawai yang bekerja secara remote. Nah, kita anggap aja lah lagi WFH seperti sekarang ini ya Mas ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Anda menerapkan kontrol aksesnya? Gitu. Nah, di sini saya sudah coba bantu jawab. Nah, di sini. Saya bantu jawab di sini ya. Nah, lebih kurang seperti ini, Mas. Jadi, kalau kita bekerja secara WFH atau bekerja secara freelance gitu, itu tetap harus ada kontrolnya. Jadi lebih kurang pengawasannya itu seperti ini. Nah, setiap perusahaan itu menerapkan cara yang berbeda-beda, Mas. Kalau di saya misalnya itu menggunakan weekly progress. Jadi progres mingguan. Sudah bisa mencapai tugas itu sampai mana itu dilaporkan setiap minggunya. Biasanya kita lapor di setiap hari Jumat, Mas. Oh. Nah, itu menggunakan apa tuh laporannya? Ya. Nah, saya ketikin di sini ya, Mas ya, untuk aplikasinya. Saya tambahkan di sini nanti mungkin Masnya bisa ini ya. Bisa susun kembali ya nanti ya. Ini panjang sekali memang karena kalau bagi saya menarik sih bahas-bahas seperti ini. Nah, jadi software apa namanya manajemen project manajemen ya.
Project management itu macam-macam. Di sini, bentar ya Mas. Ada menggunakan Trello, kalau Mas ya pernah dengar ini, ya, atau Orange Scrum. Bisa juga pakai ini, bisa juga pakai Evernote, bisa juga Agile, dan seterusnya, etc. Lebih kurang seperti itu. Kalau saya di kantor pakai Trello, gitu Mas. Jadi kita bisa melaporkan tugas kita secara weekly di dalam Trello tersebut, dan itu adalah online. Jadi satu tim itu bisa memiliki satu dashboard Mas. Jadi satu dashboard itu bisa terdiri dari 7 orang. Nah ini tim A misalnya. Masing-masing itu akan melaporkan tugasnya di situ, baik itu programmer, baik itu tester, QA, business analis, sistem analis, bahkan juga PM, project manager. Lebih kurang begitu untuk jadi cara mengawasinya ada yang seperti itu. Ada juga yang menggunakan aplikasi yang didevelop secara internal, Mas. Jadi saya dulu pernah waktu di konsultan IT, jadi mereka tuh punya aplikasi itu diinstal di laptop kita. Nah, jadi Mas nanti akan diatur kita mulai kerja itu dari jam 8 sampai dengan setengah 6 sore. Maaf, sampai dengan setengah 6 sore. Nah, jadi aplikasi itu akan dinyalakan. Dan aplikasi itu juga tersedia webcamnya. Jadi Mas tidak boleh bergerak kemana-mana, harus di depan laptop. Ya, kita nanti istirahatnya sama setiap jam 12 sampai dengan jam 1 jam ya Mas ya. After itu harus balik lagi ke depan laptop. Nah, di situ nanti akan tercatat tugas Mas secara otomatis. Jadi aplikasi itu membaca setiap aksi yang Mas lakukan di dalam laptop tersebut. Nah, itu ada yang seperti itu, Mas. Jadi ketat sekali, bahkan poin-poinnya pun ada nanti di situ. Nah, lebih kurang seperti itu. Di sini Mas ada pertanyaan mungkin? Belum, masih sesuai. Masih oke ya, gitu kan. Oke, di sini masih oke. Nah, lalu di sini juga saya coba jelaskan. Jadi berdasarkan penilaian risiko pemilik informasi, mekanisme autentikasi dan otorisasi. Nah, itu semuanya adalah ke pengawasan ya Mas ya, yang harus diatur untuk mengakses informasi. Ini melibatkan penerapan sistem peran dan hak yang ditentukan oleh pemilik informasi. Nah, jadi pada saat kita bekerja secara remote, itu hak akses dari para staff harus dibatasi Mas. Jadi gimana sih cara kita bisa meremote-nya? Biasanya kita itu menggunakan ini Mas, satu aplikasi yang sudah ditentukan sama perusahaan. Kalau saya di sini menggunakan ini VPN ya, Virtual Private Network. Mas mungkin sudah belajar ini ya, atau sudah mendengar VPN itu apa? Dari Cisco, AnyConnect. Nah ini, jadi setiap staff yang bekerja dari rumah atau meremote, mereka harus melalui jaringan VPN ini, Mas. Salah satu regulasinya adalah seperti itu. Jadi mereka tidak boleh mengakses secara langsung tanpa di jaringan private network. Nah, jadi VPN ini pun juga berbayar. Tidak boleh menggunakan yang free karena sangat rentan sekali dengan virus ya Mas ya. Dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi VPN inilah nanti yang akan menyambungkan staff di rumah dengan server di kantor. Nah, jadi kita itu bisa mengakses data pada server di kantor. Nah, yang dikatakan adalah penilaian risiko di sini itu adalah hak akses yang diberikan pada setiap staff. Nah, gitu Mas. Jadi misalnya staff admin itu dia tidak bisa mengakses database satu aplikasi.
Misalnya, yang boleh mengakses database itu siapa aja Mas kira-kira? Berarti programmer, ya kan? Business analis, sistem analis, dan paling tingginya adalah project manager. Misalnya hanya itu aja. Nah, yang lain misalnya tidak boleh gitu, kecuali dibukakan aksesnya nanti oleh tim dari infrastruktur gitu. Itu pun juga tergantung dari perintah atasan ya Mas ya. Iya. Nah, lebih kurang seperti itu. Sampai situ Mas ada pertanyaan mungkin? Bisa. Masih bisa diterima ya. Oke. Nah, di sini nanti Mas boleh misalnya di sini seperti penjelasan saya tadi, pemilik sistem bertanggung jawab untuk